Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam kalaupun Anda melihat video ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anas Sadabi dari Sekolah SMA 16 Bandung dan dari kelas 10L. Pada video kali ini saya akan menjelaskan kepada Anda semua tentang perubahan dan pelestarian lingkungan hidup. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang 6 materi, yaitu keseimbangan. Yang pertama adalah keseimbangan dan perubahan lingkungan hidup. Yang kedua adalah pencemaran lingkungan hidup. Yang ketiga, akumulasi bahan pencemar dalam rantai makanan. Yang keempat, penanganan limbah. Yang kelima, dinamika komunitas. Dan yang terakhir adalah adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan lingkungan. Materi pertama adalah keseimbangan dan perubahan lingkungan hidup. Keseimbangan lingkungan adalah bersifat dinamis, dan perubahan dalam komponennya dapat mempengaruhi seluruh ekosistem. Hilangnya satu komponen dapat mengganggu rantai makanan dan menyebabkan ketidakstabilan. Lingkungan yang stabil mampu menetralkan gangguan melalui proses ekologi seperti rantai makanan dan siklus biogeokimia. Perubahan dalam komponen lingkungan dapat mengganggu rantai makanan dan menyebabkan gangguan bagi semua organisme dalam ekosistem. Penyebab terjadinya perubahan lingkungan. Pertama adalah faktor alami. Faktor alami adalah perubahan yang disebabkan oleh kejadian alam atau proses alami, misalnya gempa bumi, gunung meletus, gelombang tsunami, erosi, banjir, angin topan, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah faktor buatan atau faktor manusia. Faktor buatan atau manusia adalah perubahan yang disebabkan karena pengaruh aktivitas manusia, misalnya penebangan hutan, kegiatan industri, pertanian monokultur, penggunaan insektisida, dan lain sebagainya. Lalu materi kedua adalah pencemaran lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan adalah kondisi ketika komponen fisik dan biologis dari sistem bumi dan atmosfer terkontaminasi sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan. Kontaminasi tersebut dapat disebabkan oleh kegiatan manusia ataupun proses alam, sehingga kualitas lingkungan tidak dapat berfungsi dengan baik. Polutan atau bahan pencemar merupakan segala sesuatu yang dapat menyebabkan pencemaran. Zat dapat dikatakan sebagai polutan apabila jumlahnya telah melebihi batas normal pada waktu dan tempat yang tidak tepat. Jenis-jenis pencemaran lingkungan. Yang pertama adalah pencemaran air. Pencemaran air terjadi ketika kualitas air di suatu tempat seperti laut, sungai, danau, dan air tanah mengalami penurunan. Penyebab terjadinya pencemaran air diantaranya adalah limbah industri dan rumah tangga yang dibuang ke perairan, penggunaan bahan peledak dan racun dalam kegiatan menangkap ikan, tumpahan minyak karena kebocoran tanker, atau ledakan sumber minyak ke lepas pantai, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah pencemaran udara. Pencemaran udara terjadi ketika unsur-unsur masuk ke atmosfer dan menciptakan polusi udara. Penyebab terjadinya pencemaran udara diantaranya adalah asap kendaraan, pembakaran atau kebakaran, asap rokok, dan yang terakhir adalah cerobong pabrik. Lalu ada pencemaran tanah. Pencemaran tanah atau darat terjadi ketika polutan seperti zat kimia, debu, panas, suara, radiasi, dan mikroorganisme masuk ke dalam lingkungan tanah dan menurunkan kualitasnya. Penyebab pencemaran tanah diantaranya adalah limbah domestik, limbah industri, dan limbah pertanian. Lalu materi ketiga adalah akumulasi bahan pencemar dalam rantai makanan. Bahan pencemar sulit terurai seperti DDT atau dikloro-difenyl trikloroetana bisa masuk ke tubuh organisme dan berpindah melalui rantai makanan. Misalnya DDT yang tertinggal di air atau tanah dapat diserap oleh ganggang atau tumbuhan. Ketika herbivore memakan ganggang atau tumbuhan itu, DDT berpindah ke tubuhnya dan seterusnya ke tingkat trofik yang lebih tinggi. Proses peningkatan akumulasi bahan pencemar pada tingkat trofik atau tingkat trofik disebut biomaktifikasi. Akumulasi DDT yang di dalam tubuh organisme dapat mengganggu fisiologi dan menyebabkan mutasi genetik. Ini adalah penggambaran tentang biomaktifikasi. Lalu materi selanjutnya adalah penanganan limbah. Limbah industri adalah hasil sisa dari kegiatan produksi yang dianggap tidak berguna lagi. Limbah berbahaya karena mengandung zat beracun dan bisa merugikan lingkungan serta kesehatan manusia. Biasanya limbah mengandung bahan organik yang mudah terurai dan toksik seperti parasit. Untuk itu, perusahaan harus mengelola limbahnya dengan izin resmi agar tidak merugikan lingkungan dan masyarakat. Jenis-jenis limbah. Yang pertama adalah jenis limbah padat. Limbah padat adalah sisa dari industri yang tidak terpakai seperti kain, plastik, kertas, dan lain sebagainya. Jika dibuang ke perairan dapat mencemari dan membahayakan makhluk hidup di sana.
Begitu juga jika dibuang di daratan tanpa pengolahan dapat mencemari tanah. Lalu ada jenis limbah cair. Limbah industri cair sering dibuang langsung ke air tanpa pengolahan. Tetapi sebaiknya diolah terlebih dahulu. Pencemaran air oleh limbah bisa merusak ekosistem jika tidak diolah dengan benar. Contoh limbah cair termasuk limbah tahu, tempe, kandungan besi, dan kebocoran minyak. Lalu ada jenis limbah gas. Limbah gas industri berupa gas hasil aktivitas industri seperti asap atau kabut, sering berwarna putih, abu-abu atau pekat. Pencemaran udara terjadi jika tidak diolah sebelum dibuang. Contoh limbah gas termasuk kebocoran gas, pembakaran pabrik, dan asap sisa produksi. Lalu ada jenis limbah B3. Limbah B3 adalah limbah yang berbahaya dan beracun yang berasal dari kegiatan industri dengan tingkat senyawa beracun yang tinggi sehingga memerlukan pengelolaan khusus. Industri yang umumnya menghasilkan limbah B3 meliputi pengolahan bubur kertas, minyak pelumas, farmasi, dan semen. Cara menanggulangi limbah. Yang pertama, cara menanggulangi limbah padat, yaitu bisa dilakukan penimbunan terbuka, lalu ada sanitary landfill, ada insinerisasi, lalu ada pembuatan kompos dari limbah organik, lalu dan yang terakhir adalah daur ulang limbah non organik. Lalu ada cara menanggulangi limbah cair. Yang pertama, di sini cara menanggulangi limbah cair ada 3 cara, yaitu yang pertama adalah fisika, yang caranya bisa lakukan pengendapan, flotasi, penyerapan, dan penyaringan. Lalu cara kedua adalah kimia, yaitu ozonisasi, oksidasi, lalu ada koagulasi, dan penukaran ion. Dan cara terakhir yaitu biologis, lakukan pemanfaatan mikroorganisme, yaitu pengolahannya dengan metode aerobik, anaerobik, dan fakultatif. Lalu ada lagi cara menanggulangi limbah gas, yaitu bisa dilakukan reduksi emisi gas beracun melalui proses desulfurisasi dengan filter basah. Lalu ada juga beralih ke bahan bakar ramah lingkungan, penggunaan metode fase gas untuk menghindari bau tak sedap, metode fase padat menggunakan adsorben seperti arang aktif untuk menyerap bau tidak sedap dari limbah gas. Lalu yang terakhir adalah cara menanggulangi limbah B3. Bisa dilakukan 3 cara, yaitu yang pertama adalah cara fisika, yaitu pemisahan komponen limbah dan pembersihan gas. Lalu cara kimia ada solidifikasi, lalu ada reduksi, absorpsi, elektrolisa, penukaran ion, sedimentasi, dan netralisasi. Lalu cara terakhir yaitu biologis adalah bioremediasi, fitoremediasi. Lalu materi selanjutnya adalah dinamika komunitas. Dinamika komunitas adalah perubahan dalam struktur dan komposisi spesies dari waktu ke waktu, sering dipicu oleh gangguan lingkungan seperti bencana alam atau perubahan iklim. Komunitas yang relatif stabil disebut berada dalam keseimbangan. Meskipun hubungan antar spesies bisa berubah seiring waktu, komunitas merupakan kumpulan populasi yang saling berinteraksi dalam suatu area, yang menciptakan sebuah biotop dengan kondisi habitat yang seragam. Jenis-jenis komunitas. Yang pertama adalah komunitas akuatik. Komunitas akuatik adalah komunitas yang terdapat di perairan seperti laut, di danau, di sungai, dan di barit atau di kolam. Lalu ada komunitas terestrial, yaitu kelompok organisme yang terdapat di pekarangan, di hutan, di padang rumput, di padang pasir, dan lain sebagainya. Lalu materi terakhir di sini adalah adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan lingkungan. Adaptasi adalah upaya untuk mengurangi dampak buruk perubahan lingkungan yang sudah terjadi. Hal ini dilakukan dengan cara menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut agar kita dapat tetap beradaptasi dan bertahan hidup. Contoh adaptasi yang umum dilakukan adalah pembangunan infrastruktur tahan bencana, peningkatan kualitas air, dan pengembangan teknologi air bersih. Lalu di sini ada mitigasi, yaitu mitigasi adalah upaya untuk mencegah atau mengurangi perubahan lingkungan yang terjadi. Hal ini dilakukan dengan cara mengurangi emisi gas rumah kaca,
menghemat sumber daya alam dan mengubah pola konsumsi dan produksi yang ramah lingkungan. Contoh mitigasi yang umum dilakukan adalah penggunaan transportasi publik, penggunaan energi terbarukan, dan pengelolaan sampah yang baik. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jika video ini bermanfaat, bisa di-share saja. Lalu jika ada yang ingin tanyakan, bisa tanyakan di komen. Jika suka videonya, silahkan di like. Mungkin segitu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.